Bagaimana hukumnya menahan kentut dalam sholat? Berikut ini penjelasan selengkapnya. Kentut merupakan hal yang diberikan oleh Allah berfungsi untuk kesehatan manusia. Kentut atau buang gas termasuk ke dalam salah satu hal yang dapat membatalkan sholat. Di antara hal lainnya yang membuat sholat batal ialah segala sesuatu yang keluar dari kemaluan seperti kencing, buang air besar, mani, hingga kentut. Oleh sebab itulah saat hendak sholat diwajibkan untuk bersuci dari hal-hal tersebut dengan cara berwudu. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudu juga berpengaruh pada sholatnya. Karena wudu merupakan bagian terpenting dalam sholat bahkan mempengaruhi terhadap sah tidaknya sholat. Lantas, bagaimana hukumnya menahan kentut dalam sholat? Berikut ini penjelasannya yang dibagikan melalui kanal YouTube Nasihat Muslim. Islam telah mengatur tata cara dan adab dalam beribadah untuk umatnya. Termasuk pula tata cara dan adab dalam sholat yang sudah sewajibnya untuk dikerjakan. Terlebih lagi syarat sah atau tidaknya sholat sangat bergantung dengan dua hal itu. Sayangnya kentut atau buang angin dapat melanggar adab sehingga bisa membatalkan sholat. Namun, bagaimana jika kita menahan kentut dalam sholat? Apalah hal tersebut dapat membatalkan sholat? 1. Menahan buang angin hukumnya batal. Sebaiknya kita membuang hadas kecil atau besar sebelum melakukan sholat, terlebih lagi ketika keinginan itu sangat kuat dan tidak bisa ditahankan. Tentu saja karena menahan buang angin dapat merusak konsentrasi sehingga mengurangi kehusyukan. Jika sudah begini sholat wajib akan batal karena menahan hadas. Membuang hadas terlebih dahulu sebelum sholat pun sesuai dengan hadits ini. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan dua hadas. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. 2. Menahan buang angin hukumnya makruh. Dari fatwa Syabaka Islamiyah hukum sholat sambil menahan hadas adalah makruh. Walaupun hal itu tidak diikuti oleh banyak ulama dari mazhab Zahiriyah. Menahan buang angin hukumnya batal karena kita dapat asja mengeluarkan najis yang tak disadari. Hal ini sesuai dengan hadis. Bagian dari pemahaman seseorang terhadap agama, ia selesaikan semua hajatnya sebelum sholat, sehingga ia bisa sholat dan kondisi hatinya tidak terganggu. Hadis riwayat Bukhari. 3. Memperbolehkan menahan asalkan tidak disertai kebelet. Kebelet atau rasa buang air atau angin yang tidak tertahankan akan membuat sholat batal. Hal ini dapat menjadi penyakit yang berbahaya. Hal ini dijelaskan juga dalam hadis dari Aisyah bahwa jika dalam keadaan tidak ada rasa kebelet maka diperbolehkan menahan. Namun, jika dalam keadaan yang kebelet maka dilarang sholat sambil menahannya. Demikianlah 3 hukum yang menjelaskan mengenai menahan kentut dalam sholat. Namun, apabila kaum takut jika menahan kentut akan mengalami kesulitan dalam menjaga kehusyukan, ada baiknya untuk membatalkan sholat yang dilakukan dan kembali berwudu untuk membersihkan diri dari hadas kecil dan besar. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.